Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Malam ini kita dipertemukan kembali. Sebelumnya itu saya ingin perkenalkan diri. Nama saya singkat, pendek, sesuai body. Namanya Kasman. Ya, tapi kadang-kadang orang bicara bertanya apa arti sebuah nama. Ya, Kasman itu kalau sendiri-sendiri menafsirkan, ya, karena kasih sayangnya mama tetap naksir. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa karena kita ini dibatasi oleh waktu hanya 10 menit, maka saya berusaha menyampaikan materi dalam materi yang singkat, pendek saja, biar pendek asal masuk semua. Atau saya tanya ibu-ibu dulu, saya tanya, pilih mana, pendek masuk semua atau panjang separuh yang masuk? Materi stand up comedy. Baik Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, ya. Selanjutnya itu tadi nama. Ya. Saya merasa ini masih belia. Ya. Perasaan saya masih belia karena gigi belum tumbuh. Buktinya sekarang saya belum mampu memakan yang keras-keras. Yang saya bisa makan itu yang lembek-lembek. Kenapa? Karena saya tidak punya, hanya diisap. Yang lembek, makanan yang lembek. Ya, Bapak Ibu. Nih. Apalagi asal usul. Saya kadang-kadang ditanya orang, asal usul dari mana Pak? Ya, asal saya dari bapak, atas usul dari mama. Iya, mama yang usul, maka bapak kasih asal. Terus kapasitas saya. Kapasitas saya ini mungkin lain dari yang lain. Ya, kehadiran saya di sini, ya kapasitas saya itu adalah sebagai penghulu. Ya, tentu bahasa yang saya sampaikan nanti itu adalah bahasa penghulu. Ya, bahasa penghulu. Saya mohon dari bahasa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, jangan salah ditafsirkan, karena seperti itulah bahasa penghulu. Ya, karena seperti itulah bahasa penghulu. Maka materi ini saya berikan dengan judul nikah. Ya, itu adalah urusan penghulu. Nikah. Ya, nikah itu adalah sesuatu yang nikmat. Nikah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sampai-sampai saking menariknya yang namanya nikah, Bapak Ibu, yang sudah menikah pun masih kepingin untuk menikah. Bagaimana Bapak-Bapak yang lain? Ada minat? Yang lain yang sudah menikah pun itu masih kepingin untuk menikah. Itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Ya, sepanjang syarat terpenuhi. Sepanjang syarat terpenuhi. Tapi saya sering katakan, orang menikah lebih dari satu itu adalah orang hebat. Sampai ada istilah yang saya biasa katakan, menikah 4 itu adalah Superman. Ya, kenapa dia super? Karena dia bisa mengurusi banyak wanita. Menikah 3 itu gentleman. Menikah 2 itu real man. Menikah 1 cemen. Yang tidak nikah no comment. Baik Bapak Ibu, saking menariknya yang namanya nikah ini, ya, saya juga ini ikut tertarik dengan
yang namanya nikah. Walaupun sebenarnya pernikahan saya yang lalu, saya menikah pada usia 32 tahun. Ya, 32 tahun. Ternyata setelah selesai menikah, saya membaca sebuah tulisan. Ada resep atau ada konsep yang disampaikan oleh Aristoteles. Mencari jodoh itu, ya, mencari jodoh usia laki-laki dibagi 2, lalu ditambah 7, itulah usia perempuan dan itulah yang ideal menjadi pasangan kita. Rupanya setelah saya menikah yang lalu, saya mendapatkan jodoh, ya, pas seperti dengan rumus yang disampaikan oleh Aristoteles. Saya menikah di usia 32 tahun. Kalau dibagi 2 itu 16 tahun, ditambah 7 menjadi 23 tahun. 22 tahun. Ya, 23 tahun. Maka ya sangat cocok sekali dengan rumus yang disampaikan oleh Aristoteles. Saya menikah dengan seorang wanita yang sangat saya sayangi, yang sangat saya cintai. Iya, dalam usia 23 tahun. Jadi luar biasa, Pak. Lalu kajian selanjutnya, memang benar apa yang disampaikan oleh Aristoteles ini, ya. Karena ketika terjadi pernikahan suami laki dan perempuan itu dengan usia yang sama, itu sangat dimungkinkan di usia tuanya nanti yang duluan lobet adalah perempuan. Iya, setelah saya kaji lebih jauh, dan itu memang survei membuktikan. Coba perhatikan, jangankan urusan yang lain, dalam berzikir saja, Pak. Kalau laki-laki berzikir, ya, kalau laki-laki berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sementara perempuan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita masih mau, perempuan sudah lobet. Terus Bapak Ibu, yang waktu saya selesai menikah kemarin, saya perhatikan Ibu, ya, kenapa ini keseringan pakai celana kuning? Celana kuning, ya. Dalam hati kecil saya berkata, mungkin ini pelanggan dari belanja online. Kenapa? Ya, kenapa? Ya kan di belanja online itu, yang minat silahkan masuk keranjang kuning. Yang saya hormati, ya, dalam rumah tangga itu Bapak Ibu, tentu suami istri ini harus saling menyayangi, saling memahami. Saya, ya, saya ini menjalani beberapa tugas-tugas yang diberikan. Ya, pada waktu itu saya ditempatkan di Kecamatan Kalumpang kurang lebih 3 tahun. Sementara keluarga tinggal di sini. Ya, pada saat itu belum ada HP, jadi komunikasi belum jalan. Sehingga apa yang terjadi? Saya pakai prinsip 12S. Apa itu 12S? Sabtu sore start, sampai sana store. Sudah 6. Apa lagi? Ya, subuh Senin start, sampai sana sibuk. 12S. Ya, lalu saya katakan tadi, dalam rumah tangga perlu kita saling memahami, ya. Artinya apa? Ketika pasangan suami istri itu mungkin ada bakat yang lain, ada yang bakat menyanyi, ada yang bakat olahraga, silahkan. Ya, mari kita berikan support, mari kita berikan dukungan. Jangan pernah kita melarang diri untuk pengembangan bakat itu. Laki-laki, Bu, laki-laki itu kan kelihatan di usia 16 tahun sampai 20 tahun itu senangnya dia main bola kaki, bola voli, bola basket.
ternyata setelah di usia 25 tahun itu sudah mulai berubah. Dia senangnya itu hanya main sepak takraw, ya. Terus usia bertambah kembali, ya, ternyata dia senang main lawn tennis. Dan terakhir, usia semakin bertambah, itu ternyata senangnya hanya main badminton saja. Itu artinya bahwa laki-laki itu semakin tua, semakin kecil bolanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.